PTA ini beli server ke PTB. Sudah DP 0,5%, harganya 3 miliar teman-teman. Tetapi server ini tidak kunjung dilaksanakan sampai selesai. Kalau terjadi jual beli itu adalah timbal balik kalau secara perdata. Ketika barangnya tidak ada, si A udah beli, berarti yang salah harusnya si B. Karena barangnya servernya nggak pernah ada. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ali Amzar Lubis, advokat dari kantor hukum LQ Indonesia Law Firm di channel yang paling top di seluruh Indonesia, yakni Question TV. Di sore hari ini kita akan membahas suatu perkara yang kami tangani, teman-teman semuanya. Jadi ada perkara suatu perusahaan membeli server komputer, teman-teman, ke PTB. PTA ini beli server ke PTB. Nah, sudah DP 0,5%, harganya 3 miliar teman-teman. Udah di DP 1,5. Tetapi server ini tidak kunjung dilaksanakan sampai selesai. Padahal servernya ini dijanjikan hanya 12 minggu. Tetapi 3 tahun server ini tidak kunjung selesai, teman-teman. Bahkan ketika dicoba server ini tidak terbuka. Nah, akhirnya terjadilah berperkara antara PTA dan PTB. PTA yang merasa merugi sebelum ke tahap persidangan atau pulang hukum, dia sudah minta kembali uangnya. Tetapi PTB bilang, kami masih mau melaksanakan pekerjaan server ini. Akhirnya dia nggak mau mengembalikan DP. Akhirnya dia pun yang merasa si PTA ini sudah melebihi 12 minggu nggak kunjung selesai. Bahkan dicoba juga nggak pernah bisa, dan dia telah konfirmasi karyawan, ternyata PTB ini tidak sanggup membuat server ini. Server pembelian komputer. Gitu teman-teman. Nah, akhirnya PTB menggugat PTA. Dia merasa kontraknya diputus, versi dia. Tetapi PTA melaporkan si PTB ini penipuan di Polda Metro Jaya. Nah, penipuannya ini sudah tahap sidik. Katanya tinggal sedikit lagi gelar apakah TSK tersangka atau di SP3. Nah, ketika di perdatanya PTB ini gugat PTA, si PTA ini kalah dengan alasan bahwa PTA ini memutus kontrak, kata hakim. Begitu. Akhirnya si PTA ini tidak puas, dia banding lagi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Si PTA di Pengadilan Tinggi kalah lagi. Tetapi tuntutan ganti rugi dari si ini turun dari 300 juta, turun 100 juta. Tetapi PTA tidak nyerah, dia akan melakukan kasasi lagi karena dia merasa dia yang di pihak yang benar, karena server ini tidak pernah kunjung ada. Begitu. Jadi di kasasi dia mau mencoba lagi kasasi, saat ini dia mau kasasi. Nah, bagaimana pandangan kita secara hukum jual beli ini? Nah, kalau terjadi jual beli itu adalah timbal balik kalau secara perdata. Ya kan? Ketika barangnya tidak ada, si A udah beli, berarti yang salah harusnya si B. Karena barangnya servernya nggak pernah ada. Nah, kalau servernya memang dari awal dia tidak mampu melakukan atau servernya tidak ada, maka ini harusnya penipuan. Harusnya Polda Metro Jaya jangan ragu-ragu untuk melakukan penetapan tersangka. Nah, kalau terjadi bedrock dalam hukum perdata, ada niat jahat ataupun bendanya itu ternyata bukan benda yang benar, bendanya ini ternyata benda melawan hukum, maka secara hukum perdata konsekuensi dari objek perjanjian maka mengakibatkan otomatis batal demi hukum.
Jadi teman-teman semuanya, syarat perjanjian itu ada 4. Yang pertama adalah cakap. Cakap ini kedudukan orang yang melakukan perjanjian, apakah dia dewasa, apakah dia sehat ingatan, apakah dia direktur, apakah suami istri kalau udah nikah. Itu yang dimaksud dengan cakap. Yang kedua sepakat, harus sepakat. Yang ketiga adalah ada yang diperjanjikan. Yang keempat adalah halal atau tidak bertentangan dengan hukum. Nah, yang kedua ini cakap dan sepakat ini adalah subjeknya. Tetapi yang ketiga dan keempat ini mengenai ada sesuatu yang diperjanjikan dan ininya halal, ini adalah objek. Jadi yang dilanggar adalah objek perjanjian. Ternyata yang diperjanjikan ini halal ini ternyata nggak ada. Nah inilah kalau yang dilanggar adalah objeknya, maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Tetapi kalau yang dilanggar adalah yang subjeknya, maka dapat dibatalkan. Harus dimintakan dulu ke pengadilan. Nah yang terjadi dalam perkara ini, objeknya itu ternyata tidak pernah ready. Objek server itu harusnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang mau kasasi ini harusnya real menyatakan hukum. Harusnya PTA inilah yang harusnya dibenarkan, bukan PTB. Nah, Polda Metro Jaya juga kami mendorong supaya PTB ini segera ditetapkan tersangka. Teman-teman di Krimum Renakta, mohon klien LQ yang satu ini diperhatikan. Bapak Kapolda, Pak Karyoto, tolong perkara ini dimonitor, jangan lama-lamakan karena ini menyangkut penegakan hukum Indonesia yang berajaskan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mendorong perkara antara PTA dan PTB ini yang terjadi, di mana kami memegang kuasa dari PTA untuk segera di Polda Metro Jaya menetapkan TSK PTB ini. Karena barangnya tidak pernah ada, servernya tidak pernah ada. Dan ini murni tindak pidana. Dan kami mohon sekali lagi, Bapak Dir Krimum, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kabareskrim, untuk segera menetapkan TSK, jangan dilama-lamakan. Khususnya klien kami di LQ Indonesia Law Firm. Demikian dari saya, salam cerdas hukum.